Ngakak. Aduh, elah. Nikmatnya. Nikmat lo ya. Gila. Plong banget. Aduh, kalah banyak lagi. Duh, Lo menang berapa lo kemarin? kantong gua rasa Itali. Iya. Anjir, rugi banyak gua kemarin tuh beneran. Lagian lu udah lah. Salah gue milih tim gue, salah. Itu tuh udah pertanda, Bang. Lu masih aja percaya sama Inggris. Emang sejarah tuh nggak bisa dibohongin ya. Iyalah. Gila. Mentalnya tuh mental Gila. juara itu. Udah gol Waduh. cepat padahal tuh. Gue udah di awang-awang tuh ketika gol cepat tuh, tapi anjir Tapi gua akhirnya akuin tragis. gol cepat itu emang bikin fans Italia Deg-degan ya? deg-degan sih, parah. Menit 2 coy, gila. Itu udah, wah mana nomor rekening, transfer dah langsung gitu. Tapi Jak, gue pengen ini juga nih, ngobrol-ngobrol. Gue pengen undang temen-temen juga sih nih. Temen-temen Gitu, siapa yang nih? anak-anak Inggris yang masih pada kecewa gitu buat ngeluapin. Sorry, ini karena lagi PPKM, Iya. gua nggak bisa nerima tamu. Waduh, terus Janganlah, gimana dong? Jangan suruh datang sini. Atau- lagi PPKM, ntar gua di Oh suruh iya, bubar lagi. lu ntar diangkut Satpol PP ya? Iya. Ya udah dah kalau kayak gitu, gua hubungin aja via Zoom aja kali ya? Nah, boleh. Virtual lah ya? Virtual Gue boleh. pengen nanya-nanya sama mereka nih. Perasaan mereka kayak gimana gitu. Nah itu dia, mereka kalah berapa banyak kemarin. Berapa Atau- banyak fansnya? Ya paling cuma 3 orang lah. Kalau penuh-penuh juga gue pakai Zoom yang gratisan, nggak Ntar cukup takutnya juga. di Zoom-nya juga dibubarin. Iya kalau benar ramean. juga, benar. Ya udah kita undang aja. Boleh. Gue telepon aja dulu lah ya. Boleh. Gue hubungin dulu nih. Gue nggak punya orang-orangnya nih. gadget, gue nebeng aja ya. Aduh, yoi. Ntar kita ini aja dah. Ya. Oke, nih Jap, gue hubungin teman-teman gue nih. Siap. Lo nih fansnya Itali, biarin gue keroyok lo hari ini. Aduh. Halo teman-teman. Apa kabar? Halo. Gini gini. Ya. Bukan berarti karena lu fans Inggris terus kita teman. Kalau gue sih nggak gitu prinsip gue. Waduh, gue nggak dianggap teman juga. Gue sih masih teman sama Fajar karena gue kenal. Jadi gue tuh nggak gampang orang. Oh, lu Inggris, gue Inggris kita teman. Enggak gitu loh. United fans MU aja ada terpecah 4. Jadi lu tahu betapa nggak kompaknya kan. Lu nggak bisa. Gue udah ngatain rugi MU, banyak gua gara-gara temen Fajar gitu. soalnya. Gue udah rugi Gitu. banyak gara-gara Fajar nih, brengsek emang. Iya. Fajar nggak salah, lu yang salah kenapa judi. Tapi ngomong, nih di sini gue kenalin dulu ya. Ada Bang Fu nih dari Poros Halang Pandit yang terkenal dengan apa ya namanya ya? Aduh. Keganasannya ya. Ini dia mana. Aduh. Terus ada Adrian, pas Inggris dari Indomanut. Kemudian ada Nico dari fans Inggris dari United Indonesia gitu. Tapi ngomong-ngomong, awalan gue nih udah pada kalah berapa gara-gara megang Inggris kemarin? Gini, gua terakhir judi bola 96. Wih, Itu kalah banyak, terutama pada saat Inggris-Jerman. terus abis Nah, itu hijrah. habis itu gua berhenti. Wah, Cuma luar biasa. mulai lagi 2010 cuma di kejuaraan besar aja, Piala Dunia, Piala Eropa gitu. Tapi emang 96 itu paling banyak kalah. Sampai ketahuan sama bokap Waduh. gitu. Kalah Jadi itu kalau jual sekarang barang enggak. nggak? Oh enggak lah, Jual barang SMA lu mau jual barang apa, Pak? Iya benar gitu. juga ya. Dan sebenarnya kan kalau lu judi bola, lu jangan bertaruh untuk tim yang lu sayang dengan hati, itu nggak boleh. Nah, oh itu nggak boleh ya? Nggak Betul, boleh, betul, Pak. Bener. betul. Karena nalar lu tertutupi gitu loh. Nggak objektif Bener, jadi ya. Iya, objektif, gitu loh. Sama kayak misalnya lu nggak boleh taruhan pegang MU, jangan. Mendingan Liga Inggris berapa partai lu jaga satu tim aja, jangan United. Nah, Gitu. benar, Jadi benar, lu mau benar. jaga Aston Villa, lu jaga Villa aja udah gitu. Jadi duit ntar kalau memang jadi duit. Ini Dan trips besoknya judi nggak bukan double kan? Aduh, Kang Jalu sorry ya. Ini Rais mancing-mancing sih. Nah, ini gue pengen nanya nih, menurut kalian apa sih faktor kegagalan
faktor penyebab kegagalan Inggris di final Euro kemarin nih? Apa gara-gara ketula tuh media-media Inggris tuh karena terlalu memuji-muji mereka di sebelum final gitu? Oke, dari ini dulu deh, dari Adrian dulu. Ya kalau menurut gue sih kemarin ya kesalahannya Southgate sih kalau untuk penalti menurut gue tetap ya kesalahan ada di dia ya untuk urutan pemilihan sama pemain-pemain pun juga sebetulnya ya ada beberapa yang harusnya nggak ngambil lah kayak Saka menurut gue harusnya yang ngambil Grealish. Even Grealish pun juga kan ngomong kan kayak gue mau ambil cuman nggak dikasih gitu ya. Itu satu. Sama kedua sih kalau keseluruhan menurut gue emang tim ini belum jadi ya, belum matang ya, tapi ya ada progresnya gitu loh. Itu sih kalau dari gue ya. Terus kalau Niko gimana? Kalau menurut gue menurut gue yang faktor sebagai Inggris itu jadi kalah itu sih sebenarnya ya benar tadi kata Adrian juga Southgate dalam pemilihan pemain untuk penalti ya, pengambilan penalti gitu. Tapi kalau menurut gue nggak ada yang salah sih, soalnya Inggris udah menampilkan all out menurut gue ya, udah main bagus banget, udah bisa sampai final dengan formula pemain yang seperti mereka yang saat ini gitu. Menurut gue udah bagus banget. Cuman emang Italinya aja mainnya rapi gitu. Oke, sekarang menurut lo Bang Fu gimana? Kalau menurut gue sebenarnya bukan di penalti salahnya dia. Kalau mau nunjuk salahnya Southgate ya. Gue sangat menyayangkan di menit-menit akhir terutama di babak kedua perpanjangan waktu yang harusnya dia ganti Sterling. Karena Sterling itu kelihatan udah sangat capek. Menit ke 110 gitu yang udah sempat ada dribble bola pas 115 gue lupa. Itu udah kelihatan nih, bahkan dikasih bola larinya juga udah susah gitu. So harusnya dia mengganti Sterling saat itu dengan Sancho ataupun Rashford gitu. Tapi seperti yang pernah gue bilang di Korsalang, gue promo dong, boleh dong Jar, gitu ya, gitu. Ya Fajar bengong aja sih. Jadi maksud gue pernah mengatakan bahwa Sterling ini semacam jimat bagi dia. Kalau dulu Glenn Hoddle percaya di Piala Dunia 98 percaya sama cenayangnya waktu itu yang cewek ya, Nick ya, kalau nggak salah Adrian ya. Nah, Southgate quotes and quotes nih ya, walaupun itu kan tidak bisa dibuktikan gitu. Dia sangat percaya Sterling. Lu perhatikan Sterling dari main pertama sampai lawan Denmark tidak terlalu istimewa. Cuma memang ini one lucky bastard aja gitu loh gue bilang gitu. Bukan gue bilang dia bastard karena dia pemain City, bukan ya. Karena lu lihatlah berapa kali dia bermain yang dribbling hilang. Cuma memang dia selalu ada momen yang tepat gitu loh. Dan namanya turnamen lu butuh lucky charm. Karena ini bukan kompetisi yang panjang gitu loh. Ini cuma main lu 6-7 kali sampai ke final sampai juara gitu loh. Jadi dia sangat percaya sama Sterling. Dan memang lagi berpihak aja nih Dewi Fortuna sama Sterling. Sejelek apapun dia bisa aja bikin gol kayak yang lawan Kroasia pertama itu sempat deflected. Kemudian lawan Ceko itu bolanya gampang banget dari si Grealish gitu kan, tinggal dorong gitu ya. Beberapa kali lu lihat seperti itu. Jadi di situ sebenarnya salahnya Southgate gitu. Pada saat mengambil keputusan untuk menendang penalti, orang bisa mengatakan keputusan itu salah setelah ada hasil. Kalau hasilnya berpihak kepada Inggris, dia akan dipuja setengah mati. Gimana dia berani nunjuk Sancho, dia berani nunjuk Saka gitu loh. Sebagaimana kalau lu lihat dulu Van Hal ya, kalau nggak salah di 2014 yang mengganti Jesper Cillessen dengan Tim Krul, kalau nggak salah gue ya, pada saat Belanda mau adu penalti 2014. Benar ya? Nah, itu kan karena hasil lawan Costa Rica itu kan yang masuk Tim Krul, iya kan? Dan itu kan langsung dipuja-puja keberanian Van Hal mengganti segala macam bla bla bla. Balik lagi, lu bisa menghujat karena hasil tidak berpihak. Dan alasan Southgate tepat karena pada saat latihan ini orang sangat bagus pada saat mengambil penalti. Indikator lu saat bermain apa? Latihan dong. Masa lu mau ujuk-ujuk ngasih misalnya di latihan Grealish dari 5 kali cuma golin 3. Sementara Saka bisa 5 gol. Masa lu lebih memilih Grealish daripada Saka? We have to be fair. Lu pasti akan memilih orang yang performnya sangat bagus di latihan gitu loh. Cuma memang ya itu tadi gue bilang kan, orang menjadinya teriak, kenapa sih lu ngasih Sancho nendang dia kakinya dingin segala macam. Banyak kok lu boleh research berapa pemain yang dimasukkan di menit akhir cuma untuk jadi algojo penalti. Banyak gitu. Lu boleh research gitu. Jadi menurut gua kesalahan Southgate bukan di pengambilan keputusan siapa penendang penalti, bukan. Justru pada saat dia tidak mengganti Sterling. Tapi apapun itu, tim ini cukup berkembang. Southgate cukup
seorang pelatih yang underrated, yang bahkan pada saat dia ditunjuk menjadi pelatih Inggris tidak ada ekspektasi tinggi pada saat dulu Sven-Goran Eriksson, Fabio Capello, you name it gitu ya. Dan dia bisa membawa tim ini bermain sesuai dengan keinginannya dia. Inggris tuh nggak perlu main cepat, agresif juga enggak, main lambat. Bahkan beberapa kali kalau lu nonton bola yang udah di sepertiga akhir pertahanan lawan gitu ya, bisa balik jauh ke bawah. Kieran Trippier contoh terakhir waktu semifinal lawan Denmark, bola tuh udah di sisi kanan kotak penalti, walau di luar kotak penalti ya, itu bola bisa balik Hollywood pass hampir lagi ke belakang gitu. Jadi Inggris under Southgate yang gue perhatikan adalah bukan tim yang mau bermain dengan kecepatan, agresivitas tinggi. Dia cukup bermain sabar, mau orang bilang boring game segala macam bla bla bla, dia nggak peduli. Yang penting adalah output. Dan bagi gue sendiri, keberhasilan mereka masuk final sih ya cukup, walaupun harusnya krem de la kremnya kan juara. Ya kan? Cuma kan ya itulah hidup, itulah sepak bola. Terkadang yang lu harapkan kan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi kalau ditanya, gue cukup senang dengan performa Inggris under Southgate. Bahkan target mereka awal cuma semifinal loh. Sampai kemudian mereka masuk final, baru mulai ribut nih. Yang dibilang Inggris punya keuntungan sebagai tuan rumah main lebih banyak. Men, lu nonton bola mundur ke belakang, terakhir tuan rumah juara tuh Prancis 84. Sebelum itu tidak ada tuan rumah yang menjadi juara. Jadi bukan satu advantage yang yang mutlak gitu loh. Itu sih kalau gue, jadi kesalahannya bukan di penunjukan Algujo penendang penalti, tapi di menit dia tidak mau mengganti Sterling gitu. Itu sih menurut gue. Oke, yang kedua tadi kan sempat kalian bilang lah ya, apa namanya, ada perkembangan lah nih dari skuadnya si Gareth Southgate gitu di Euro kali ini gitu. Bisa dibilang melebihi ekspektasi lah. Nah, setelah kegagalan di final Euro kemarin gitu, apa sih yang mesti dipersiapkan sama skuad Inggris untuk setidaknya bisa lolos ataupun bisa juara di Piala Dunia 2022 Qatar? Sekarang mungkin dari Nico dulu deh gitu. Waduh. Yang dipersiapkan ya sama Inggris ya, masih asuhannya Southgate ya. Jadi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue Southgate ini perlu banyak telaten lagi per karakter masing-masing pemain menurut gue. Terus sama mungkin scouting lagi, diambil lagi beberapa pemain untuk menggantikan yang kiranya itu lebih efektif gitu. Sama kalau untuk juara sih lebih ke mental ya, karena kan kita lihat di timnasnya Inggris sekarang ini kan lebih banyak ada 19 tahun juga kan si Saka kan gitu. Jadi umurnya sama mentalnya itu beragam menurut gua gitu. Jadi gimana racikan Southgate ini harus bisa menyatukan satu mental ini untuk jadi mental juara. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, sekarang kalau menurut lo Bang Fu gimana? Kalau menurut gue sebenarnya yang harus dilakukan Southgate banyak berdoa. Banyak ke gereja gitu ya, banyak ke gereja gitu. Jadi gini, gue sedikit mundur lagi tadi penalti, sedikit aja bahwa pada saat adu penalti, Saka, Sancho, siapapun penendang Inggris akan menghadapi Donnarumma yang pada saat berdiri di gawang, ketutup itu gawangnya Pak. Bener nggak? Lu nonton ulang deh, lu lihat, once dia berdiri gini, dan penalti itu kan emang udah mental psikologis perang psikologis gitu loh. Jadi ya balik lagi tidak bisa menyalahkan keputusannya di situ gitu loh. Dan Inggris itu emang selalu sial di adu penalti. Satu-satunya penalti yang dia menang adalah di 2018 lawan Kolombia. Lawan Kolombia. Itu doang. Sebelumnya terakhir menang lawan Spanyol di 96. Abis itu kan nggak pernah menang penalti lagi. Jadi memang itu yang udah jadi hantu gitu. Tapi balik tadi ke kata Nico gitu ya. Karena menurut gua Southgate Inggris sekarang under Southgate itu benar-benar sangat kohesif. Lu bisa lihat gimana pada saat Sterling yang bikin blunder yang dicuri Thomas Muller, hampir gol yang dia udah sampai begini, yang dilakukan salah satu main. Kieran Trippier langsung ngerangkul, udah tenang aman. Jadi di situ bisa terlihat bahwa sebenarnya tim ini udah sangat kohesif gitu kan. Plus kayak kemarin begitu Saka gagal, Phillips tuh langsung lari paling depan. Nggak kayak dulu yang lu pasti dengar cerita tempat duduk pada saat makan pemain MU duduknya berkelompok, Liverpool berkelompok segala macam gitu. Ini udah nggak ada. Ini Inggris yang gue lihat under Southgate yang sangat kohesif. Cuma memang ngebentuk mental itu kan tidak dalam 1-2 turnamen. Joachim Low gagal di 2008,
gagal di 2010, 12, baru juara di 2014. Gitu loh. Dan butuh berapa tahun? Nah, cuma ini masalahnya adalah Inggris. Tim yang fansnya banyak, sama kayak United gitu loh. Lu goreng dikit aja dibeli orang. Lu goreng dikit aja, mateng dikit dibeli orang. Apa aja lu naikin berita tentang Inggris itu dimakan orang gitu loh. Makanya kalau lu mau engagement lu bagus, lu bahas United sama Inggris aja udah. Proven. Gitu loh. Lu bisa bilang Inggris, ya kayak tadi gue bilang, kenapa keluar narasi dia media, kenapa sih Rashford segala macam bla bla bla. Yang menghadapi mereka setiap hari selama turnamen kan Southgate. Dia yang tahu dong kemampuan anak buahnya gitu loh. Kayak tadi gue bilang, Southgate menyatakan bahwa mereka sangat bagus pada saat ngambil penalti. Kan lu nggak tahu gitu loh. Nah, untuk 2022 memang nggak ada, karena sebagai pelatih dia cukup adaptif. Lu lihat pada saat di awal dia main 4-3-3, kemudian di lawan Jerman dia mulai pakai 3-4-3, pattern yang dia pakai di 2018 sehingga Inggris bisa masuk semifinal lagi setelah 96. Ya kan? Bahkan di final dia berani kembali ke 3-4-3. Dan sebenarnya udah kebaca polanya Southgate itu akan lebih baik di 3-4-3. Karena apa? Karena dia bawa sampai 4 bek kanan. Ya ngapain sih lu bawa 4 bek kanan kalau nggak mau main dengan 3-4-3 atau 3-5-2? Iya dong. Kan gitu paling gampang. Sementara trio Walker, Stone sama Maguire kan emang dia udah coba dari 2018 dan cukup bagus gitu loh. Dan satu lagi, dia pinter. 2018 dia bisa milih lawan. Main terakhir lawan Belgia dia simpan. Supaya dapat jalur yang lebih enak untuk ke final. Dan kemarin juga begitu. Pada saat main terakhir lawan Ceko, dia benar-benar ngeliat, gue mesti menang nih. Once gue menang, gue tahu nih di bagan gue tuh akan lebih gampang gitu. Ya lebih gampang dalam arti gini. Tidak lebih berat lah lawannya kayak yang media-media itu. Kalau di bagan kiri kan ada Prancis, ada Portugal, ada Belgia gitu loh. Dia pinter kalau menurut gue. Dia bisa sangat mengenali kemampuan anak buahnya sehingga dia tahu akan mau main seperti apa, plus hitung-hitungannya. Itu sih kalau yang gue lihat dari 2018 sampai sekarang. Nah, 2022 semoga mental pemainnya ini akan berkembang seiring penampilan mereka di klub. Karena kan hampir tidak ada big game player sekarang di Inggris. You name it. Zaman dulu mereka punya Lampard, Scholes, Gerrard, Beckham, segala macam. Nggak jadi apa-apa juga. Selalu mentok di perempat final. Balik lagi. Sekarang dengan paling Kane kalau lu bilang yang cuma pada saat Kane lu sandingin dengan Kevin De Bruyne, lu sandingin sama mungkin Lukaku, lu sandingin sama Ronaldo, yang nggak sebanding juga kasarnya kan gitu. Dari sisi prestasi kita cerita ya, gitu. Itu sih menurut gua, ya cuma tinggal mengasah mentalnya aja. Gitu. Oke, giliran Adrian sekarang. Menurut lo kayak gimana? Kalau menurut gua sih untuk 2022 tim Inggris yang sekarang nggak akan jauh beda ya. Dan sebetulnya tim Inggris yang sekarang kan ada beberapa pemain yang bisa jadi pembeda yang di last minute tuh keluar gitu, seperti Trent Alexander-Arnold, ya we can say Mason Greenwood juga, ya mungkin orang bilang subjektif karena MU, cuman gue percaya memang kalau 2022 para pemain-pemain itu kalau misalkan semuanya pada sehat, pada fit semua, dan digabung dengan pemain-pemain yang kemarin kalah di final, gue rasa sih udah bakal jadi ya, ibarat udah matang ya, karena mental pun juga pemain-pemain final yang kemarin main di final pun juga pasti tahun depan mentalnya pun udah akan berbeda gitu, dan gue juga yakin pasti Southgate ya dia pasti ada cari cara lah ya untuk mengeluarkan semua kompetensi pemainnya. Itu sih menurut gue. Nah, berarti kalau kayak gitu menurut kalian bertiga Gareth Southgate layak dipertahankan? Layak lah ya. Adrian? Layak sih, kalau gue layak sih. Nah, ini kan bertiga sepakat nih kalau Southgate layak dipertahanin, tapi kalau kita berandai-andai lah, kan nggak ada yang tahu nih nasib Southgate ke depannya. Kalau berandai-andai, jelang Piala Dunia Qatar 2022 dia dipecat. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang layak buat jadi pelatih Inggris? Pertanyaan Fajar luar biasa. Pertanyaan sulit ini ya. Out of the box. Karena gini, lo mau ganti dengan, kan sempat kemarin gue lihat bahkan di Twitter ada yang bilang, itulah Inggris, pelatih lokalnya kan bapuk semua, kenapa nggak pakai pelatih yang impor kasar, dalam arti gue goblok. Emang lu pikir Sven Goran Eriksson orang Manchester? Emang lu pikir Fabio Capello lahir di Birmingham gitu loh? Iya kan, itu kan yang terkadang emang orang-orang suka memamerkan petololan gitu loh.
Tapi kalau ditanya Iya, iya. sekarang gitu ya, Ngomong dulu sebelum mikir gitu. Aduh ampun. ya gitu. Kalau sekarang yang menggantikan Southgate paling pas, nggak tahu. Kalau gue sih ngerasa ini ya, siapa pelatihnya Southampton, Hazelnut, siapa? Susah banget tuh namanya. Oh, Hazelhutte, Ya, Rafnik ya Hazelhutte. Hazelnut. Iya, kalau Iya, iya, kalau Hazel. pelatih kalau bukan non Inggris ya gitu. Tapi Mm-mm. kalau Inggris ya sekalian lu kasih Gerrard. oh iya. Kalian Ya, kalau ya, ya. lokal ya Gerrard, sekalian lu kasih Gerrard gitu loh. Paling nggak dia udah punya mental gimana membawa tim menjadi juara. Southgate kan nggak pernah. Betul. Tapi menurut Southgate nggak gue pernah lo kayaknya, bawa tim yang dilatihnya menjadi juara gitu. Mm-mm. ya, menurut gue Southgate juga akan lama ya, karena Ya. dia kan 2013 pun dia megang under 21, walaupun di 2015 dia masuk yang kejuaraannya itu, tapi kalah, cuma menang sekali lawan Swedia, dan tapi habis itu 2016 dia gantiin Allardyce yang cuma sekali, dan menurut gua iya ada progresnya ya, dan Ada. dia udah kenal banget nih sama pemain-pemain yang dia bawa sekarang gitu loh, karena dia udah dari 2013 gitu. Harry Kane dulu kan di under 21 gitu. Dan Betul. kalau nggak salah pemain yang bertahan yang dibawa dia sekarang itu yang dari U21 itu salah satunya Harry Kane sih. Yang lainnya enggak ya. Bamford itu nggak dibawa kan sama si Southgate. Enggak. Bamford enggak. Oke. Nah, sama gue mau nanya nih masalah sebenarnya ini isu-isu yang udah lama nih, kan kemarin sempat ada juga nih yang rasialisme lah yang jadi topik utama juga dari hasil final kemarin. Nah, menurut kalian gimana sih tanggapan kalian buat ya fans-fans yang masih rasis gitu? Gua pernah bilang smartphone di tangan orang yang nggak smart itu lebih kejam dari AK-47. Benar. Lebih bahaya. Smartphone di tangan orang yang tidak smart itu lebih bahaya dari AK-47 gitu loh. Dan ya kejadian, dan tidak ada toleransi sebenarnya untuk yang namanya sikap rasis tuh, nggak ada toleransi. Lu nggak punya pembenaran untuk melakukan tindakan rasis itu, tidak ada sama sekali gitu loh. Ya cuma kayak tadi gue bilang kan, banyak orang satu yang goblok dia pegang smartphone gitu kan, ya jadinya dia pamerin nih ketololannya kemana-mana gitu loh. Ya kenapa sih lu harus rasis gitu? Gue bilang tadi kan, baik lagi, ya lu sekarang rasis karena itu hasil tidak berpihak gitu loh. Bahkan sampai menutup mata keberhasilan Pickford menahan tendangan penalti Jorginho. Tidak ada kredit untuk itu gitu loh. Padahal lu tahu sebelum turnamen, bahkan sejak Inggris dilatih sama Southgate, kiper tuh bisa bilang titik lemah. Pickford itu yang dibilang orang kayak T-Rex lah, tangannya pendek lah, segala macam, clumsy, kadang-kadang bikin blunder, bla bla bla. Tapi kemarin dia salah satu penampil terbaik, dan itu tidak ada orang kasih kredit. Kenapa? Karena timnya kalah, gitu loh. Makanya kemudian, lu jadi nyerang yang dan selalu orang selalu mencari kambing hitam kan. Kebanyakan orang kan begitu, gitu loh. Pada saat ada satu kejadian yang tidak terjadi sesuai dengan kemauannya dia, maka dia akan mencari siapa nih mesti gue salahkan gitu loh. Ya cuma orang goblok yang begitu menurut gue, dan ya nggak ada pembenaran lah untuk tindakan ras kayak gitu. Tapi akhirnya kan mereka lihat bahwa serasis apapun lu, sejahat apapun tindakan lu terhadap Rashford gitu di Manchester, akhirnya yaitu love wins gitu loh kasarnya ya kalau orang bilang. Lu bisa lihat segitu banyak orang yang bersimpati dengan Rashford yang akhirnya mengubah kembali moralnya dia gitu loh. Gitu. Itu sih menurut gue. Bahkan ketangkap kan satu yang rasis kalau gue nggak salah itu yang ke Saka ya. Gue lupa deh. Iya. Gitu. Nggak ada sih, nggak ada ampunan itu. Ya kalau menurut gue sih kalau soal rasis atau apa itu, ya itu balik lagi ke karakter orang masing-masing dan culture-nya ya. Culture lingkungan sono ya mungkin begitu. Tapi kan menurut gue makin kesini sebetulnya makin berkurang. Jadi dan karena sosial media itu sebetulnya mungkin yang rasis menurut gue paling beberapa, tapi ya lu tau lah negativity menyebarnya itu lebih cepat daripada yang positivity gitu. Dan yang gue lebih sayangkan sebetulnya orang-orang Indonesia sih, kayak aduh lu ngapain sih gitu, kayak cuma ikut-ikutan. Dan gue yakin juga orang yang bisa rasis itu semata-mata tuh karena mungkin dia ekspektasinya terlalu besar, dan ekspektasi besar di mereka itu kan yang bangun media. Ya sebetulnya ya mereka-mereka juga gitu loh. Jadi kayak mulutmu harimaumu ibaratnya gitu sih kalau menurut gue ya. Kok singkat kok?
mungkin pendapatnya soal itu. Ya kalau kalau rasisme kan udah pasti ya, itu udah nggak baik banget sih. Di seluruh dunia pun semua juga pasti bilang itu tidak akan baik gitu. Jadi kalau menurut gua mungkin emang culture di sana itu seperti itu ya, kayak kayak mungkin bagi sana tuh hal biasa, tapi masih banyak orang yang mengecam akan rasisme itu. Jadi menurut gua sebaiknya kalau kita di Indonesia nih, walaupun kita jauh, kita nggak usah ikut-ikutan gitu deh gitu. Justru yang namanya kita suka sepak bola, kita dukung sepak bolanya gitu loh. Ya bener kata Bang Fu tadi, lu kenapa nggak melihat sisi baik dari Pickford? Itu yang orang nggak lihat gitu. Lu hanya bisa ngelihat kesalahan gitu. Pickford itu bagus banget. Gimana dia bisa beberapa kali nendang penalti itu yang bener-bener kunci yang harusnya bisa dimenangkan oleh Inggris gitu. Tapi itu nggak dilihat. Orang selalu ngelihat kesalahannya. Resi, Sancho, sama Saka gitu. Padahal mereka bertiga ini harusnya punya mental yang bagus dan harusnya didukung gitu loh. Jangan malah dijatuhkan. Kalau dari kita sih kayak gitu. Oke, sip, itu dia aja. Lo pokoknya yang penting jangan ada rasis lah. Kalah menang hal biasa lah ya. Biasa. Di dalam lapangan. Yes. Thank you banget nih teman-teman. MU udah biasa lah kalau biasa. Kalau menang kan. Thank you. Sebentar banget. Nah, tuh Jap. Udah habis ngobrol-ngobrol tuh sama fans-fans Inggris. Tapi agak tercerahkan juga ya. Benar. Gimana kans Inggris nanti di Piala Dunia gitu. Mereka punya pendapat kalau Southgate ini layak dipertahankan ya, terlepas dari apapun kekalahan di final sudah luar biasa Inggris ya. Yang gue setuju tuh yang itu tadi Bang Fuad bilang, kesalahannya Southgate tuh bukan yang di penalti kan. Ya. Sekarang kan jadi spotlight kan. Betul. Kesalahan Southgate tuh pasti penalti. Ternyata poin yang lainnya tuh ada gitu. Justru penalti itu bukan kesalahan utama. Dan juga satu yang keistimewaan seperti Pickford tadi itu, nah itu malah justru nggak dapat apresiasi, padahal ya benar kata Fuad juga nggak jarang loh, malah kiper-kiper Inggris tuh dulu sering dibully gitu. Tapi Pickford kemarin tampil luar biasa, ya akhirnya karena kalah malah jadi hilang gitu. Ya, benar. Dan rasisme yang penting jangan sampai terjadi lah, itulah yang paling penting lah ya. Itu tindakan yang nggak penting tapi ya gimana ya, ternyata nggak bisa dipungkiri ternyata banyak gitu yang masih menganggap rasis itu jadi salah satu alasan utama nih buat menghina, buat ngeledek gitu. Sebenarnya kan itu ya apalagi tinggal di luar kan ibaratnya keberagamannya juga banyak kan. Benar. Itu masih jadi masalah utama gitu. Iya sih, itu yang masih menjadi PR bersama lah. Tapi Jep, ngomong-ngomong udah jam segini nih, gue takut diangkut Satpol PP. Iya dong. Gue takut diangkut ya. Ya udahlah ya. Aduh, lo nggak nyediain gue minum lagi. Elah. Ya udahlah, teman-teman. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Gue balik dulu. Aduh. Tutup. Tutup.